oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih Tuhan berikan kesehatan, napas kehidupan, dan kasih karunia-Nya juga Tuhan limpahkan kepada kita sampai dengan detik ini. Mari saudara kita buka hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia telah mati bagi kita, menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Karena begitu Dia mengasihi kita. Oleh sebab itu mari kita kembali membalaskan setiap kebaikan Tuhan dengan pujian kita, dengan pengagungan kita, dengan hormat kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus. Kita mau mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Ku bawa hidup sekarang. Biarlah ini menjadi pengakuan kita. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Lebih sungguh lagi kita mengangkat pujian ini bersama katakan, kami bawa hidup kami sekarang Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi hati kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan-Mu Tuhan, dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Katakan, ku bawa hidupku Tuhan, ku bawa hidupku sekarang. Amin Tuhan, kami membawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Haleluya Tuhan. Penuhi kami sekarang Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan-Mu Tuhan yang baru, dengan urapan yang baru.
kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Inilah kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi rumah doa-Mu Tuhan Yesus. Mendoakan setiap jiwa-jiwa Bapa, membawa setiap suku bangsa kepadamu Tuhan. Dan kami percaya setiap lidah akan mengaku bahwa Engkaulah Yesus Juru Selamat. Setiap lutut akan bertelut datang menyembah kepadamu Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, semua keluarga kami Tuhan juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Sebab Engkau sangat mengasihi mereka Tuhan Yesus. Bapa, inilah kami bersyukur kepadamu. Kami bawa seluruh hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Di dalam mezbah-Mu kami letakkan Bapa seluruh kehidupan kami ini Tuhan Yesus. Satu hal yang kami percaya, pada saat kami berserah kepadamu, maka Tuhan Allah yang setia akan bertindak bagi kami Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, terjadi mujizat-Mu Bapa, terjadi pemulihan bagi kami semua Tuhan. Terjadi Tuhan, berkat yang melimpah bagi kami semua. Amin. Oleh sebab itulah kami datang, karena kami yakin dan percaya hanya di dalam Engkau-lah kami terima semuanya itu Bapa. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan, perlindungan dan pertolongan hanya datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan berglori bagi nama-Mu Yesus, sebab Engkau-lah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberikan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, walaupun keadaan seperti ini kita beribadah, tetapi biarlah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki, supaya dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur. Sebab itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, sebagai sukacita kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus masih melimpahkan kasih-Nya kepada kita, kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan, katakan, Yesus kekasih jiwa kita. Biarlah Tuhan Yesus tetap menjadi kekasih jiwa kita, karena Dialah yang selalu memberkati hidup kita. Sama-sama kita mengangkat pujian ini. Mari kita bertepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Percaya padamu karena kasih
Tuhan Yesus dulu. Masih ada yang murung-murung, masih ada yang saudara, kalau persoalan selalu kita pikirkan tidak akan pernah habis-habisnya, amin. Karena itu akan selalu ada supaya memproses hidup kita. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita, amin. Bahkan kita semuanya diangkat menjadi anaknya, dan Dia sangat mengasihi kita, haleluya. Sampai bangga punya Tuhan Yesus, punya Bapa seperti Tuhan Yesus, haleluya. Kalau Bapa di dunia ini belum tentu sayang kepada kita 100%, tapi Tuhan Yesus 100% sangat mengasihi kita, amin. Haleluya. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau lebih lagi menyembah kepada Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya rindu sebelum kita mengangkat pujian ini, saudara, saya mau bawa saudara mengingat kembali sejenak bagaimana Tuhan Yesus mengorbankan hidupnya di kayu salib. Dia rela mati bagi kita semuanya, tidak pernah memandang status kita, jabatan kita, memandang dari mana latar belakang kita. Tapi dengan kerelaannya, Dia merelakan hidupnya, nyawanya untuk menebus dosa kita, saudara. Saya mau katakan, karena salibnya lah kita mengalami kesembuhan. Karena salibnya lah kita dibenarkan dalam kebenarannya. Karena salibnya lah kita menang. Karena salibnya lah kita hidup. Karena salibnya lah kita menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Bahkan karena salibnya lah kita mengalami kemurahannya Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan Yesus naik dan hidup. Dia bangkit. Itu juga karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, dan Dia menyediakan tempat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus hidup karena ada hari esok yang Tuhan sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah kita menyerah di dalam hidup kita ini. Walaupun banyak persoalan dan tantangan yang kita hadapi, namun mari kita dengan bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Yesus. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok yang Tuhan berikan bagi kita. Mari dengan iman kita mengangkat pujian ini. Katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Saya rindu kita semua mengangkat tangan.
bahwa Tuhan Yesus hidup. Amin. Karena Tuhan menyediakan tempat bagi kita semuanya. Dia hidup karena ada hari esok. Amin. Yang harus kita percaya bahwa Ya. kita akan kembali ke sana. Yes. Mari dengan iman kita mengangkat pujian ini, katakan dengan setengah suara saja. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hidup. Kami tidak akan pernah gentar Tuhan. Kami tak akan pernah gentar. Lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup kami berarti karena Kau Yesus Tuhan kami. Kami tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Bapa. Kami bangga punya Bapa seperti Kau Yesus. Bapa yang peduli, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang sangat mencintai kami. Kami bangga punya Bapa seperti Kau Yesus. Oleh karena Kau hidup, kami jadi berarti Bapa. Haleluya. Oh, kami bangga punya Bapa seperti Kau. Bapa yang telah mati di kayu salib bagi kami. Bapa yang bangkit mengalahkan maut bagi kami. Terima
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur sama Tuhan menikmati pujian penyembahan yang kami boleh naikkan kepada-Mu Tuhan. Sungguh ini satu kemurahan Tuhan yang kami rasakan. Kami boleh ada bersama-sama di hadirat-Mu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau Tuhan menikmati tidak hanya pujian dan penyembahan kami, tapi kami juga mau menikmati firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami, karena kami Tuhan sudah siap untuk diberkati Tuhan melalui firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu, sampaikanlah Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami dapat melakukan segala sesuatunya, apapun yang ada dalam kehidupan kami, untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu yang berdiri di tempat ini tidak ada apa-apanya. Kami hanya mengundang ke Roh Kudus berbicara. Pakailah lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Karena hamba-Mu terbatas, hamba-Mu penuh dengan kekurangan. Hamba-Mu tidak tahu isi hati-Mu Tuhan, tetapi Roh Kudus tahu segala sesuatunya. Dan untuk itu mari Roh Kudus, penuhilah kami semua yang hadir pada saat siang hari ini, agar kami Tuhan boleh bersama-sama mengerti kehendak dan rencana-Mu dalam setiap pribadi kami masing-masing. Begitu juga Tuhan bagi kami yang tidak secara langsung mengikuti ibadah di tempat ini, tetapi yang ada di rumah masing-masing Tuhan, kami berdoa, mari Tuhan berjamah melawat setiap pribadi yang ikut beribadah Tuhan, walaupun di rumah Tuhan, melalui video tayangan yang sedang Tuhan Yesus ditonton Tuhan. Dan biarlah ibadah itu Tuhan menjadi berkat bagi setiap kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu saat siang hari ini, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah siap diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Kita akan melihat firman Tuhan saudara sebentar di dalam Alkitab kita, di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-33. Ayat yang ke-43. Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-43. Saya salah sebut, bukan pasal 9 tapi pasal 8. Pasal 8. Saya ulangi lagi, Injil Lukas pasal 8 ayat 43. Sudah dapat semuanya? Kita baca ayat ini. 2, 3, ya. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan, dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapa. Kita baca ayat yang lain lagi saudara, di Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Konteksnya sama, tapi kita akan lihat perbedaannya. Firman Tuhan di ayat yang ke-25 dan 26. Kita baca bersama-sama. 2, 3, iya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai cara, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin buruk. Saudara, mungkin hal ini, mungkin situasi ini sekarang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin situasi seperti perempuan yang sedang pendarahan 12 tahun lamanya ini. Mungkin keadaannya itu mirip dengan keadaan kita sekarang. Mungkin di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, mungkin di dalam rumah tangga kita, mungkin di dalam keadaan tubuh kita secara pribadi.
Mungkin secara kekeluargaan, mungkin di dalam keluarga kita ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Walaupun sudah banyak orang yang membantunya untuk mengambil bagian, untuk memecahkan masalah itu, untuk menolong agar kita lepas dari masalah itu, tetapi bukan keadaannya semakin baik, tetapi keadaannya semakin memburuk. Bahkan segala daya upaya sudah dikerjakannya untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya, untuk memperbaiki keadaan bagaimana agar anaknya tidak bandel lagi, agar suaminya tidak lari-lari, agar suaminya hidup benar, agar istrinya juga hidup benar, atau agar anak-anaknya berhasil. Itu sudah dipikirkan, sudah diusahakan dengan berbagai macam cara. Tetapi saudara, dikatakan sudah diusahakan, sudah dikerjakannya oleh orang-orang yang ahli, oleh orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Dikatakan oleh berbagai tabib, oleh berbagai orang pintar, orang-orang yang sudah kita anggap bahwa dia mampu, dia sanggup, dia bisa menolong aku. Tetapi justru sebaliknya, keadaan kita bukan semakin baik, tapi keadaan kita semakin memburuk. Situasi keadaan itu saudara seringkali terjadi, kita alami dalam kehidupan kita. Alkitab menulis orang ini sudah 12 tahun, bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek. Dikatakan bahwa hartanya sudah habis ludes semuanya. Bahkan mungkin keluarganya pun sudah meninggalkan mereka. Bisa jadi saudara, tatkala saudara sedang mengalami masalah sekarang di dalam kehidupan saudara, keluarga saudara menjauhi saudara semua. Karena kalau saudara datang ke rumahnya, dia katakan, orang ini nyusahi saja. Orang ini pasti datang untuk nyusahi, nambah beban dalam keluarga, nambah masalah dalam rumah tangga. Aku sudah terpuruk, orang ini datang lagi bawa masalah. Seringkali saudara, kalau kita sedang dalam keadaan terjepit, kita sedang dalam keadaan susah, kita sedang dalam keadaan tidak berdaya, orang lain justru meninggalkan kita. Kita berharap bisa ditolong, tapi justru sebaliknya saudara, kita kecewa. Kita kecewa. Walaupun mungkin itu orang tua kita, yang kita harapkan kita bisa menolong, justru orang tua kita itu mengecewakan kita. Mungkin anak kita yang kita harapkan bisa menolong kita, membela kita, membantu kita, tapi ternyata sebaliknya, justru menambah masalah, justru menambah beban pikiran, emosi kita menjadi semakin tertekan. Saudara, di dalam kehidupan kita seringkali kehidupan ini seperti dikatakan di ayat ini. Di Lukas pasal 9 tadi, pasal 8 ayat yang ke-43 tadi mengatakan 12 tahun wanita ini mengalami pendarahan. Sudah diusahakan dengan berbagai macam usaha, tetapi tidak ada hasil. Dikatakan dengan jelas di kitab Markus tadi, di pasal yang kelima tadi, ayat 25 dan 26, dia katakan bahwa sudah dibawa ke ahlinya, sudah dibawa ke spesialis, tetapi spesialis itu pun tidak mampu mengerjakan sesuatu. Kalau ada anak saudara yang bermasalah dengan hukum, saudara sudah bawa ke orang yang ahli di dalam hukum, bagaimana caranya agar anak itu lepas dari itu, tapi nggak bisa. Mungkin ada keluarga saudara yang terikat dengan sesuatu, saudara sudah bawa ke ahlinya untuk melepaskan agar terlepas dari masalah itu, tapi justru sebaliknya, keadaan semakin memburuk. Saudara, tapi ada kabar baiknya. Walaupun keadaan kita sekarang hari-hari ini, kita sedang dalam terpuruk, tapi kalau saudara mau datang kepada Tuhan, ada jalan keluar. Hanya satu, kalau dunia sudah tidak bisa, sudah angkat tangan, kalau dunia sudah menyerah, ada jalan keluar. Kalau sekeliling kita muka belakang, sekeliling kita sudah tidak bisa menolong, lari ke atas. Ada tempat larian kita ke atas, yaitu kepada Tuhan. Kalau sesama kita sudah tidak sanggup menolong kita,
Kalau 6 boru kita nggak bisa menolong, 6 tulang kita, tulang bere dan semuanya yang ada di keluarga besar kita nggak bisa menolong kita. Datang sama Tuhan, Dia sanggup menolong. Saudara, dikatakan di Markus pasal yang kelima. Di Markus pasal yang kelima ya. Ayat yang ke-28. Ayat 27 duluan kita baca. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Yang ini saya tekankan di sini adalah yang pertama, wanita ini yang mengalami penderitaan bertahun-tahun itu, dia mendengar berita tentang Yesus. Tetapi kenapa? Selama 12 tahun dia mendengar berita tentang Yesus. Sejak Yesus berumur 12 tahun, Yesus dibawa oleh mamanya, papanya datang ke Yerusalem. Kemudian Yesus ada di rumah ibadah. Dia bercakap-cakap dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Waktu itu perempuan itu belum sakit. Waktu Yesus berumur 12 tahun, perempuan itu belum sakit. Perempuan itu sudah mendengar berita tentang Yesus. Karena waktu Yesus muncul, menampakkan dirinya dan mengajar banyak orang itu, umur Yesus pada waktu itu sudah 30 tahun. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, umur Yesus itu 30 tahun. Jadi berita tentang Yesus itu sudah didengar oleh wanita ini. Sudah didengar. Bukan baru-baru setelah dia sakit baru mendengar Yesus. Enggak. Perempuan ini sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia bercakap-cakap dengan orang yang ada di Bait Tuhan waktu hari Paskah. Waktu orang tuanya membawa Yesus ke Yerusalem. Dia mendengar berita bahwa Yesus yang 12 tahun itu berbicara dengan orang banyak, tetapi semua orang takjub. Ahli-ahli Taurat dan kitab orang-orang yang ahli dalam kitab Taurat itu dan orang-orang Farisi itu kagum dengan Yesus. Wanita ini mendengar. Dan waktu itu perempuan ini belum sakit. Waktu itu umurnya Yesus masih 12 tahun. Jadi 12 tahun sampai 30 tahun itu kurang lebih 18 atau 17 tahun. Sudah 5 tahun lebih perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. Tapi kok sakit juga ya? Begitu juga mungkin dalam kehidupan kita sudah mengikuti Tuhan bertahun-tahun, sudah puluhan tahun, tetapi kok masalah ini datang juga ya? Kok anak kita bandel juga ya? Kok suami kita begini juga ya? Kok istri kita begini juga ya? Padahal sudah bertahun-tahun kita dengar. Sebelum peristiwa itu semua terjadi, sebelum masalah itu datang, kita sudah mendengar berita tentang Yesus. Tapi kenapa kok bisa tetap terjadi masalah ini? Bahkan kita tidak terpikir lari kepada Yesus, enggak. Seperti wanita ini nggak langsung lari kepada Yesus, cari Yesus, enggak. Waktu tahun pertama dia sakit nggak langsung lari kepada Yesus, enggak. Dia justru berobat ke sana kemari, berusaha ke sana kemari, terus berusaha. Cari ahli A, ahli B, yang spesialis A, spesialis terus semua spesialis sudah didatangi. Mungkin begitu juga kita. Kita sudah bertahun-tahun sebelum peristiwa ini terjadi. Sebelum masalah yang kita alami hari-hari ini terjadi, kita sudah mendengar tentang Yesus. Tapi kenapa ya? Kenapa? Kok kita juga nggak paham juga ya? Nggak paham juga. Dikatakan di ayat 27 itu,
Orang ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Jadi beritanya nggak cuma sekali. Berita-berita berarti banyak kali. Sudah sering kali mendengar tentang Yesus. Sudah berapa puluh tahun bisa menjadi anggota Yesus? Sudah berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen? Saya tidak tahu. Udah berapa kali berita tentang Yesus diberitakan? Setiap minggu, mungkin tidak hanya setiap minggu. Kalau sekarang kita buka YouTube sudah setiap hari. Mungkin dalam satu hari bisa 5-6 kali kita buka YouTube. Kita berita tentang Yesus, kita dengar. Tapi masalah itu tetap datang sama kita. Itu yang jadi pertanyaan. Saudara, berita tentang Yesus itu memang penting. Tetapi di balik itu saudara, kita harus punya keyakinan. Kita harus punya iman. Itu yang paling penting. Kalau hanya berita tentang Yesus, hanya firman Tuhan yang kita dengar di gereja, hanya waktu kita dengar YouTube, kita buka YouTube, kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki iman, itu yang salah. Itulah maka akhirnya berkepanjanganlah sakit penyakit yang dialami oleh wanita ini. Saya katakan, sebelum perempuan ini sakit, sudah 5 tahun sebelumnya, Yesus itu beritanya sudah kedengaran. Sebelum anakmu sekarang dalam masalah, sudah berapa tahun saudara mendengar berita tentang Yesus? Sebelum istrimu mengalami satu masalah sakit penyakit, sudah berapa tahun hidupmu mendengar berita tentang Yesus? Sebelum suamimu bermasalah, sudah berapa tahun kau mendengar berita tentang Yesus? Tapi engkau, mengapa engkau tidak memiliki iman, tidak memiliki kepercayaan bahwa Yesus sanggup mengendalikan suamimu, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit yang ada di tubuh istriku, yang sanggup mengendalikan kehidupan anakku? Apakah kita sudah memiliki iman seperti itu? Itu yang paling penting. Bukan berapa lamanya saudara menjadi orang Kristen, tapi sampai hari ini, sudahkah saudara ada iman di hati? Karena Yesus mengatakan di Injil Lukas, kalau Yesus datang, yang dicari bukan hartamu, tetapi yang dicari masihkah ada iman di bumi ini. Di bumi ini saudara, sudah tipis sekali iman. Banyak yang mengaku dirinya Kristen tapi tidak memiliki iman. Itu masalahnya. Kalau sebentar lagi saudara banyak persoalan, banyak ini, banyak itu, banyak tantangan ini itu saudara, itu lagi akan menggerus iman kita. Itu akan menggerogoti iman kita. Apakah dengan seperti contoh di sini, bahwa perempuan ini akhirnya tidak memiliki iman? Sudah 12 tahun dia sakit, hilang pengharapan. Harta sudah habis, semuanya sudah habis. Tapi syukurnya saudara, setelah tidak berdaya, setelah di dalam ketidakberdayaannya itu, perempuan ini datang kepada Yesus. Ini saudara yang paling menjadi titik balik yang perlu kita contoh di dalam kehidupan wanita ini. Ayat yang ke-27. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Saudara, pada waktu itu belum pernah perempuan ini melihat bahwa Yesus pernah menyembuhkan orang yang pendarahan. Belum pernah. Pada masa itu, wanita yang sudah 12 tahun ini mengalami pendarahan, itu belum pernah melihat bahwa Yesus membangkitkan orang mati. Belum pernah. Dan pada masa itu, wanita ini memiliki iman yang luar biasa. Dia berkata di dalam hatinya, jika ku jamah saja jubahmu, maka aku akan sembuh. Inilah yang harus menjadi titik balik dalam kehidupan kita.
Kalau selama ini kita tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki iman, kalau aku datang kepada Yesus maka masalahku selesai. Ini yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita hanya lari kepada manusia, firman Tuhan katakan di kitab Yeremia pasal 17, di sana mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kita buka ayatnya. Di Yeremia pasal 17 sudah dapat pasal 17, saudara? Ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia ribuan tahun sebelum Yesus. Mungkin 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Yeremia menulis bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan pada ayat yang ke-7 di Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi saudara, waktu wanita yang pendarahan ini mengandalkan manusia, mengandalkan keahlian manusia, maka dia hidupnya semakin terpuruk. Artinya seperti dikatakan di kitab Yeremia itu, orang itu menjadi terpuruk. Bukan keselamatan, bukan kesembuhan yang dia dapat, tetapi kebangkrutan. Ditinggalkan oleh semua orang, dijauhi oleh semua orang. Saudara, kalau saudara datang ke rumah saudara, keluarga saudara, mungkin abang, mungkin adik, kalau saudara datang sekali, tidak apa-apa, 2 kali. Tapi kalau saudara sudah nginep seminggu di rumahnya, baru pulang, habis itu nanti berapa bulan lagi datang ke sana lagi, nginep 2 minggu saudara. Walaupun saudara sendiri saudara, bisa marah, bisa jengkel saudara. Kenapa? Karena saudara mengandalkan, nggak apa-apa, abangku kan begini, punya ini, punya itu, pokoknya aku di situ nggak akan terganggu. Menurut saudara tidak terganggu. Tapi orang kalau didatangi terus bisa juga saudara hilang kesabaran, bosan. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dan firman Tuhan ini jelas saudara. Perempuan ini mengandalkan uangnya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Semua hartanya itu dianggap, itulah kekuatanku. Semua hartaku bisa menolong aku. Aku punya duit banyak, beres, semuanya bisa diatur dengan uang. Kalau saudara orang sudah ada di rumah sakit, kalau sudah di ruang ICU saudara, itu uang nggak ada harganya. Nggak ada harganya uang. Punya mobil 10 nggak ada artinya. Punya rumah misalnya di Kecamatan Medan Perjuangan ada rumah kontrakannya 15 pintu. Nanti di Medan Tembung sana ada lagi, yang dekat Unimed sana ada lagi kontrakannya misalnya 50 pintu. Itu nggak ada artinya kalau orang itu sudah di ruang ICU. Tidak ada. Sebelum saudara sampai ke sana, datanglah sama Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, mari sebelum saudara terpuruk, selagi saudara masih sehat, selagi saudara masih kuat, datanglah sama Tuhan. Jangan nunggu saudara sakit dulu, jangan nunggu saudara punya masalah dulu. Percayalah bahwa Tuhan itu sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup membela saudara, itu yang lebih penting. Jangan seperti wanita ini,
yang sudah 5 tahun sebelumnya dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Ditambah 12 tahun, jadi sudah 17 tahun kurang lebih, atau 18 tahun. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, tapi dia tidak peduli dengan itu. Saudara jangan, sekali lagi saudara jangan seperti contoh ini. Ini ada contoh baik dan ada contoh buruknya. Contoh buruknya tadi, sudah puluhan tahun dia mendengar berita tentang Yesus, tapi dia tidak datang kepada Yesus. Setelah lebih daripada 17 tahun baru dia datang. Jangan terlambat, waktu kita tidak tahu. Jangan nunggu aku masih kuat, masih sehat, bisa nanti minggu depan aku beribadah. Aku bisa nanti tahun depan beribadah. Hari ini aku masih kuat. Jangan saudara. Kita tidak tahu umur kita. Kita tidak tahu waktu kita. Kita tidak tahu kesempatan kita. Jadi selagi masih ada kesempatan, pergunakan waktu untuk datang kepada Tuhan. Perempuan ini akhirnya tidak menyia-nyiakan waktunya. Dia langsung jamah di bawah Yesus. Dan ketika itu juga dia sembuh. Amin. Saudara, yang penting di sini adalah mari kita memiliki hikmat untuk diri kita masing-masing. Apapun pergumulan kita, kalau saudara sudah menyerah karena orang tidak bisa menolong saudara, ada satu jalan keluar. Berita baiknya adalah Yesus sanggup menolong saudara. Yesus sanggup membela saudara. Apapun masalah kehidupan saudara, Dia sanggup menolong saudara. Tidak ada yang tidak bisa ditolong oleh Yesus. Yesus sanggup mengatasi segalanya. Dikatakan di Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan. Kalau saudara mengalami jalan buntu, dialah jalan itu untuk menuju kepada kesuksesan. Akulah kebenaran. Kalau saudara selama ini hidupnya tidak benar, saudara datang kepada Yesus, saudara akan menjadi orang yang dibenarkan dan saudara akan menjadi orang benar. Kalau saudara datang kepada Yesus. Dan kehidupan, saudara akan memiliki kehidupan kekal kalau saudara datang kepada Yesus. Itulah yang paling penting. Kalau saudara sekarang, istrimu belum datang kepada Tuhan, suamimu belum datang kepada Tuhan, anak-anakmu belum datang kepada Tuhan, bawa di dalam doa agar anakmu, istrimu, suamimu, keluargamu yang belum datang kepada Tuhan datang kepada Yesus. Jangan buang-buang waktu. Jangan sia-siakan waktumu. Seperti contoh yang buruk tadi, sudah 17 tahun baru dia datang kepada Yesus. Sudah 17 tahun, sudah 12 tahun menderita. Waktu dia masih sehat 5 tahun sebelum dia sakit, dia tidak datang kepada Yesus. Setelah sakit pun dia tidak datang kepada Yesus. Tetapi setelah habis semuanya, baru dia datang kepada Yesus. Jangan nunggu saudara habis segalanya, baru datang kepada Yesus. Jangan tunggu nanti. Selagi saudara masih sehat, sebelum saudara mengalami sakit penyakit, sebelum saudara mengalami masalah dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, datang kepada Yesus. Itu yang paling penting. Mari kita tundukkan kepala, kita nyanyikan pujian kepada Tuhan. Aku berserah, aku berserah. Waktu selanjutnya saya akan kepada Pak Jam Semang. Allah berdiri di sini. Aku berserah. Ada seorang ibu yang sudah 12 tahun sakit pendarahan dan dia sudah berobat kemana-mana, tapi tidak ada yang dapat menyembuhkan. Bahkan keadaannya makin buruk. Tapi akhirnya dia datang pada Yesus.
Saudara, saya sudah selalu katakan ada dua syarat utama untuk memperoleh mujizat atau pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya bahwa Yesus sanggup menolong kita. Kalau kita tidak percaya Yesus sanggup menolong kita, mujizat tidak bisa terjadi. Jadi kita harus percaya. Walaupun belum melihat dengan mata jasmani kita, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mengadakan mujizat ketika kita datang pada Yesus. Yang kedua, syarat utama supaya terjadi mujizat Tuhan, kita harus bertobat. Bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Apa contohnya? Bertobat dari tidak setia beribadah. Pertama, ibadah pribadi di rumah setiap hari. Tuhan katakan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan, kita harus berdoa minimal 1 jam 1 hari. Kalau itu tidak kita lakukan, kita harus bertobat supaya kita dilawat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Bertobat yang berikut adalah berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dari berbohong, cakap kotor, berdukun. Kita harus bertobat supaya kita diampuni Tuhan. Ibu ini yang ada di kitab Lukas tadi pasal 8 ayat 43, sakit pendarahan 12 tahun. Dia bertobat. Itu sebabnya dia datang pada Yesus. Saya mau singkapkan sedikit lagi rahasia firman Tuhan ini. Jangankan 12 tahun orang sakit pendarahan, setahun saja sakit pendarahan, dia tidak bisa jalan lagi. Apalagi 12 tahun. Saya mau beritahu ibu ini, sebenarnya dia tidak bisa jalan lagi. Dia ditandu oleh orang lain untuk datang pada Yesus. Dan itu dia bayar orang supaya dia bisa berjumpa dengan Yesus. Dan pasti dia bayar mahal. Datang pada Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Dia tidak malu apa kata orang. Selama kita masih malu karena apa kata orang untuk datang pada Yesus, maka tidak ada mujizat terjadi. Orang yang sudah sakit pendarahan 12 tahun tidak mungkin bisa menjamah Yesus di tengah keramaian, di tengah kerumunan orang, kalau dia tidak dibantu oleh orang yang menggotongnya. Saudara, artinya apa? Kalau kita mau datang pada Yesus, kita perlu dibantu oleh orang-orang yang sudah kuat dalam Tuhan, ditopang, bahkan untuk menghadirkannya di tengah-tengah sebuah ibadah, dia perlu digotong. Dan Tuhan melihat iman itu sampai dia bisa menjamah jubahnya Yesus, akhirnya dia disembuhkan. Siapapun kita di antara yang hadir hari ini, juga yang mendengarkan firman Tuhan ini di rumah, apapun penyakitmu, Tuhan tidak pernah kesulitan menyembuhkan. Sebab yang mati dan busuk 4 hari 4 malam dikubur seperti Lazarus pun mudah Tuhan hidupkan. Oh, sakit gula pun, pankreas pun bisa diganti Tuhan, supaya sakit gula tidak ada lagi. Sakit ginjal pun, kalau ginjal nggak bisa dipakai lagi, menurut Tuhan Yesus, bisa diganti dengan yang baru oleh Tuhan. Sakit stroke, seluruh organ-organ saraf-sarafmu, bahkan di bagian kepala pun bisa diganti Tuhan dengan yang baru, kalau itu sudah rusak. Penggumpalan darah pun bisa disembuhkan oleh Tuhan, kalau kita mau percaya pada Yesus. Yang kedua, bertobat. Bertobat dari segala dosa-dosa kita. Saudara, kita mau berdoa.
Haleluya, haleluya. Kita mau nyanyi lagu bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Ada yang sakit di antara saudara, taruh tanganmu di bagian yang sakit, tangan kirimu, angkat tangan kananmu. Jika kita menyanyikan lagu dan ketika berdoa nanti, kalau ada keluargamu yang sakit, mewakili dia, kau mengakui dosa-dosanya dan tempat itu. Haleluya. Bagi Tuhan, haleluya, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Yesus, haleluya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita mau berdoa bukan hanya untuk orang-orang yang sakit secara jasmani, tapi orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat, juga masalah ekonomi dan yang lainnya. Angkat tanganmu dua-dua kepada Tuhan ketika kita menyanyikan lagu ini dan ketika kita berdoa. Tuhan yang menjamahmu, Tuhan yang menolongmu, Tuhan sanggup, Tuhan luar biasa. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasamu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat bagi Yesus, haleluya. Bagi Yesus tak ada yang mustahil. Bagi Yesus tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan sekali lagi ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapapun di tempat ini Tuhan yang mengangkat tangan kanannya bagimu,
dan menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan, penyakit, penyakit apapun kau, keluar demi nama Yesus. Jadilah keluar, dan sudah keluar oleh kuasa bilur-bilur Yesus. Engkau telah sembuh apapun penyakitmu. Terima kasih Bapa, mujizatmu telah terjadi ketika dokter memeriksa Tuhan. Penyakit itu tidak ada lagi. Oleh karena kuasa bilur-bilurmu, penyakit umatmu sembuh. Mari beri tepuk tangan dulu. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku sudah sembuh. Aku sudah sehat. Tidak ece-ece, tapi benar-benar sembuh. Sehat sempurna. Ketika aku periksakan ke dokter di dunia ini, memang benar-benar sudah hilang penyakitku. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berikut saya mau berdoa untuk yang mengalami pergumulan yang berat. Mari angkat kedua tanganmu. Mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan Yesus tertumpang atasmu. Tangan yang tidak kelihatan, yaitu tangan Yesus Kristus. Tangan itu tertumpang atasmu. Demi nama Yesus, apapun pergumulanmu hari ini, terima pertolongan Tuhan Yesus. Terima jawaban dari Yesus. Engkau sudah dibela oleh Tuhan Yesus. Segala panas iblis, roh jahat, kuasa kegelapan yang mengikat hidupmu, yang mengikat keluargamu, kami patahkan, kami hancurkan. Sudah hancur semua ikatan iblis dan sudah terlepas di dalam nama Yesus. Engkau merdeka. Engkau melihat jawaban dari Tuhan. Pulang dari tempat ini, engkau melihat jawaban dari Tuhan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku menang Tuhan Yesus karena kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang percaya bersama saya berkata, amin.